Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvira. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah Korea Selatan, yaitu membahas mengenai republik. Ayo kita simak. Republik pertama didirikan pada bulan Agustus 1948 dan menggunakan sistem presidensial. Syngman Rhee menjadi presiden pertama. Selain itu, Undang-Undang Keamanan Nasional Korea Selatan secara efektif melarang dukungan terhadap Korea Utara atau kelompoknya untuk menentang negara. Saat negara tiba pada bulan Agustus 1952, Rhee kembali terpilih. Bahkan sebelum Perang Korea pada tahun 1950 dan 1000 sampai 53 berakhir, telah terjadi konflik besar antara Rhee dan Majelis Nasional yang didominasi oleh oposisi yang memilihnya pada tahun 1948. Pada tahun 1952, Rhee berjuang dengan mendorong RUU yang mengatur pemilihan umum presiden ketika pihak oposisi mengajukan rancangan undang-undang amandemen lain yang mendukung sistem kabinet parlementer. Pada tahun 1954, Rhee berhasil memaksa Majelis Nasional yang saat itu didominasi oleh partai yang berkuasa untuk meloloskan amandemen yang memerdekakannya dari batasan 2 masa jabatan presiden. Pada bulan 1956, Rhee berhasil mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiganya di bawah konstitusi yang direvisi. Dia dipilih untuk keempat terakhir pada bulan Maret 1960 setelah masa ketegangan dan kekerasan dan tuduhan kondisi. Demonstrasi pelajar yang signifikan terjadi yang berakhir pada peristiwa tragis pada tanggal 19 April di mana sejumlah besar orang terbunuh. Di bawah tekanan, Rhee membatalkan diri 6 hari kemudian dan melarikan diri ke lanskap di Hawaii. Di sana pada usia 90 tahun ia meninggal pada tahun 1965. Republik kedua yang menggunakan sistem kabinet parlementer hanya bertahan selama 9 bulan. Seorang boneka presiden dipilih oleh kedua majelis legislatif dan kantor Perdana Menteri yang diberi kekuasaan. Changmyeon atau Jangmyeon yang dipilih oleh kelompok kecil dengan menggunakan suara tipis 10 suara. Pemerintah Chang berusaha keras untuk memulai reformasi. Namun, ia gagal mengatasi situasi yang tidak stabil yang diakibatkan oleh perubahan politik yang keras dalam masyarakat yang telah mengalami penyakit sosial dan ekonomi yang terakumulasi sejak lama. Perselisihan faksi dalam jajaran Partai Demokrat memberdayakan kepemimpinan Partai Demokrat yang berkuasa sebelum Chang sempat memulai program reformasi ekonomi penuh. Dimulainya fase baru dalam politik Korea setelah pembebasan pada tanggal 16 Mei 1961 ketika militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta yang direncanakan dengan cermat. Junta militer dipimpin oleh Jenderal Park Chung-hee mengambil alih pemerintahan, membubarkan Majelis Nasional dan memberlakukan larangan ketat terhadap aktivitas politik. Pada tanggal 15 Oktober 1963 menyaksikan pemilihan Presiden Republik ketiga. Park mengalahkan Yoon Po-sun atau Yoon Bo-seon, mantan Presiden kedua Republik kedua, yaitu pada tanggal 1960 sampai dengan 1962, yang tetap menjabat sebagai pemimpin boneka atas permintaan junta untuk mempertahankan konstitusional bagi pemerintahan militer. Park hanya mengalahkan dengan margin kecil. DRP memenangkan mayoritas besar di Majelis Nasional pada bulan Mei 1967. Dan Park terpilih untuk masa jabatan keduanya. Partai Demokrat Baru atau NDP yang dipimpin Yoon yang kalah 2 kali mengklaim melakukan penipuan dan selama beberapa waktu menolak untuk mengambil kursi mereka di Majelis Nasional. Kerangka organisasi-organisasi Yusin yang dikenal sebagai revitalisasi reformasi menyimpang secara radikal dari Republik ketiga. Untuk mengupayakan penyatuan tanah air secara damai, Konferensi Nasional untuk Penyatuan NCU didirikan. Konferensi tersebut akan terdiri dari 2.000 hingga 5.000 anggota yang dipilih langsung oleh pemilih untuk masa jabatan 6 tahun. Presiden bertanggung jawab atas konferensi hingga tahun 1987. NCU memiliki hak untuk memilih presiden. Park terpilih tanpa perlawanan pada tahun 1972 dan terpilih kembali pada tahun 1978 berdasarkan pengaturan ini. Setelah penculikan Kim Dae-jung pada bulan Agustus 1973 dari Tokyo ke Seoul oleh agen Badan Intelijen Pusat Korea atau KCI
KCIA, sekarang Badan Intelijen Nasional, yang telah melakukan kampanye anti pemerintah di Amerika Serikat dan Jepang. Kerusuhan politik meningkat. Gerakan oposisi menjadi lebih kuat sejak Agustus 1978. Di Busan dan Masan terjadi peningkatan anti pemerintah dan pasukan pemerintah menghancurkannya. Krisis mencapainya puncak pada tanggal 26 Oktober ketika teman dekat Presiden Park dan Direktur KCIA, Kim Jae-kyung, dibunuh. Di bawah konstitusi Yoon Sin, Perdana Menteri Choi Kyu-ha menjadi jabatan presiden dan dia secara resmi terpilih sebagai presiden oleh NCU pada bulan Desember. Jenderal Chun Do-hwan sementara itu mengendalikan negara dengan kekuatan militer yang ketat dalam pemberontakan bersenjata yang dilakukan mahasiswa dan warga negara lainnya di Gwangju pada bulan Mei 1980. Junta militer menyambut dengan kejam mengorbankan ratusan warga sipil. Bulan itu militer menutup pemerintahan sipil, menutup perpanjangan darurat militer. Nah, itu dia sekilas dari sejarah Korea Selatan yang membahas mengenai republik. Oke, jadi segitu aja informasinya dan sampai jumpa. Dadah!